Oke teman-teman, ini adalah golok yang di video sebelumnya ya, yang kita tempahkan di pandai besi Bang Sidik. Tempahannya cukup rapi dan kita akan proses langsung teman-teman. Sini kita langsung rapikan bagian punggungnya, sudah kita rapikan. Tinggal bagian mata-mata bilahnya dan bagian depannya teman-teman, termasuk badan bilahnya ya. Kita proses, ini kita luruskan dulu bagian mata bilahnya supaya nanti enak kita untuk menajamkannya gitu ya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya ya. Setelah kita poles tadi, ini tinggal kita sepuh teman-teman. Ini golok tebas ya, modelnya golok candung. Kalau di video sebelumnya itu parang candung, nah ini golok teman-teman. Oke, prosesnya seperti biasa. Yang di video-video kita sebelumnya juga sudah kita jelaskan ya. Bagaimana? Di sini kita panaskan dulu bagian mata bilahnya. Kita panaskan sampai ke suhu ekstrim atau sampai memerah ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai seperti ini. Ini sudah pas kalau untuk penyepuhan media air teman-teman. Nah, di video ini kita gunakan media air teman-teman ya, penyepuhan. Caranya seperti di video. Dan ini juga bantahan untuk teman-teman yang mengatakan kalau air dan oli itu beda gitu. Apa namanya hasilnya gitu. Mengatakan air itu gampang pecah atau gampang patah gitu ya. Nah, itu udah sering kita jelaskan juga. Yang kita maksud bukan caranya yang mudah yang mana ya teman-teman, karena ada yang gagal paham juga sebelumnya itu di kolom komentar mengatakan kalau yang dimaksud itu caranya. Yang saya bahas bukan caranya teman-teman, tapi hasilnya gitu ya. Jadi kita sepuh pakai media air, insya Allah ini juga kuat teman-teman untuk tebas-tebas. Ini kita lakukan secara perlahan ya teman-teman, pendinginannya secara perlahan. Dan ini sudah tempering teman-teman. Kalau menggunakan media air itu ketika penyepuhan itu disitulah juga letak temperingnya, jadi dia tidak langsung spontan dingin gitu, kecuali untuk sembelih. Kalau sembelih memang kita kerja cepat, pendinginnya lumayan cepat gitu ya. Oke, seperti ini. Insya Allah ini masih lurus, tidak maling. Dan hasil sepuhnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk spek tebas, dia indikatornya seperti ini, dia sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti ini ya. Dan ini sudah pas, insya Allah sudah cukup kuat untuk tebas-tebas. Memang kalau dikatakan cara yang paling mudah itu menggunakan oli kalau umumnya gitu ya. Tapi tentu ada juga yang memang skillnya itu di sepuhan air, ya dia kesulitan juga di media oli kan begitu. Itu tergantung si penempahnya teman-teman, si empunya gitu ya. Yang jago oli, ya dia jago di bagian oli. Yang jago air juga dia jago di bagian air teman-teman. Untuk hasilnya itu tergantung si penempahnya atau penyepuhnya. Ini sudah kita buat juga gagangnya ya, tinggal kita pasang handle, langsung kita pasang teman-teman. Ini sudah kita rapikan. Ini prosesnya tidak kita rekam ya untuk pembuatan handle nih, karena memang memakan waktu yang cukup lama untuk membuat handle jengkolan ini, karena saya memang kurang ahli juga di sana. Oke, di sini kita bor lagi bagian paksinya.
tembus ya dari gagang. Ini gunanya supaya dia tidak copot teman-teman, tidak mudah copot ya. Sudah tembus, nanti kita akan pasang paku ya di sini. Nah, ini saya kasih tunjuk lagi, pengeboran tuh harus pas teman-teman di bagian paksinya. Jangan sampai kita tidak mengetahui lokasi letak paksi tadi teman-teman. Kita kasih gerigi lagi bagian paksi tadi, bagian ekornya, supaya dia lebih kuat lagi teman-teman. Karena kata si pemesan ini memang untuk ugal-ugalan teman-teman. Jadi makainya katanya untuk ugal-ugalan. Kita kasih dia gerigi dulu, lalu kita pin lagi nanti teman-teman. Nah, ini kita kasih dia pin paku, jadi insya Allah ini tidak akan mungkin lepas teman-teman. Terakhir jangan lupa kita lem dia, bagian ekor tadi teman-teman, bagian handle ya. Kita lem sampai penuh teman-teman. Lalu kita tunggu sekitar 20 menit atau 30 menit sampai dia betul-betul kering teman-teman. Setelah itu baru kita masuk lagi ke proses selanjutnya, kita amplas handle tuh supaya dia enak dipegangnya ya. Enak dipegangnya, dan untuk molesnya juga nanti supaya dia tuh gampang teman-teman. Jadi cantik lah tampilannya gitu. Terus bilah tadi kita urus lagi teman-teman, bagian bilahnya tadi karena dia menghitam ya setelah proses penyepuhan tadi, karena dia dibakar teman-teman, dibakar, kita celupkan ke air tadi. Dan di pemolesan ini karena memang tadi dengan penyepuhan air itu, saya pribadi ya, saya langsung tempering ketika penyepuhan teman-teman. Jadi untuk pengerendaan ini jangan sampai panas gitu ya, kita sedikit demi sedikit memolesnya. Dapat lihat dari percikan apinya juga tidak besar teman-teman. Nah, kita lakukan secara perlahan supaya dia tidak terlampau panas dan bisa menyebabkan bilah tadi mudah teman-teman. Walau pelan pun cara mengerendanya tetap kita harus cek ya, kita harus pegang juga seperti ini, apakah bilah tadi panas atau tidak, dan terlampau panas atau enggak. Dan kita tetap cek untuk menjaga sepuhan tadi teman-teman. Selanjutnya kita clear bagian handle-nya. Nah, inilah kenapa tadi kita haluskan dulu, harus kita haluskan lagi ya, kita amplas. Lalu bilah tuh kita asah menggunakan batu ya, seperti biasa. Saya gunakan cara manual untuk proses pengasahan ini. Dan setelah proses yang cukup panjang, ini dia hasilnya teman-teman. Satu bilah golok candung. Kalau video sebelumnya itu parang candung ya, parang candung itu khas Malaysia teman-teman, negara jiran. Kalau ini golok teman-teman, golok candung khas dari Indonesia. Ini ketebalannya mencapai 5 mm, menipis ke ujung. Insya Allah ya. Handle-nya kita pin. Untuk handle ini kita gunakan salutnya ini apa teman-teman? Aluminium salutnya ya. Jadi bekas fiber untuk manen egrek ya. Kita pin satu paku dan insya Allah ini sudah sangat-sangat kuat teman-teman. Dari handle-nya, dari bilahnya pun insya Allah sangat kokoh ya. Nanti kita akan tes ketahanan bilahnya, karena ini kategori golok tebas, pasti kita akan tes tebas-tebas berat teman-teman. Ini dia hasil akhirnya ya, Masya Allah, untuk sebuah golok dan untuk sebuah proses yang lumayan panjang. Lumayan panjang ya, kalau saya membuat satu bilah memang lumayan panjang prosesnya, karena saya masih tahap belajar juga dalam proses pembuatan ini teman-teman, jadi belum bisa buru-buru. Oke, untuk ketajamannya kita akan cek dulu menggunakan kertas teman-teman. Ini golok candung, dan untuk ketajaman juga saya pribadi memang baru bisa sampai kertas teman-teman, baru bisa lancarnya tuh sampai di tes kertas.
sudah jalan multi kertas itu sudah Masya Allah menurut saya ya, sudah layak pakai gitu. Bismillah. Masya Allah, ini untuk ketajaman sudah bagus teman-teman, untuk kategori golok tebas. Ini untuk bilah panjang 30 cm ya, ke kertas sudah bagus ketajamannya. Dan ini nanti kita akan cek ketahanannya teman-teman, karena ini kategori golok tebas ya. Kita coba tebas ke bambu kering. Ini saya gunakan bambu kering, kebetulan memang adanya bambu kering gitu ya. Kita cek dulu bambunya apakah betul-betul kering. Oke, kita coba ke mata bambunya dulu teman-teman. Jadi untuk ketajaman insya Allah ini sudah enak ketajamannya ya, udah landep. Lanjut kita tebas teman-teman bambunya. Bismillah. Masya Allah, untuk ketajamannya sudah super teman-teman. Ini bambu kering ya, cuman memang ukuran bambu itu kecil, bukan bambu yang besar. Kalau yang biasa kita gunakan tuh memang bambunya ukurannya gede-gede teman-teman. Kalau bambunya tebal besar tambah kering juga mustahil bisa putus seperti ini teman-teman. Ini karena memang bambu itu kecil juga, jadi ya dia lebih mudah untuk putusnya. Oke, insya Allah ini ketajamannya sudah bagus. Kita tes ke bambu, dia makannya enak teman-teman, motongnya enak gitu ya. Kita cek lagi bagian mata bilahnya, insya Allah ini aman ya. Nah, ini golok tebas sepuhan air teman-teman. Kita coba lagi dengan kayu keras, saya gunakan kayu merbu atau kayu merbau ya. Ini kayu yang bahkan rayap pun nggak bisa makan teman-teman, saking kerasnya. Nah, kita cek ketahanan bilahnya. Oke teman-teman, itu dia tadi dapat dilihat ya, potongannya licin. Ini kalau potongannya licin berarti memang dia betul-betul terpotong teman-teman. Dapat lihat ya, potongannya itu bagus, seratnya itu terpotong dia. Ini kayunya kayu merbau teman-teman, kayu keras. Dari bunyinya saja tuh udah kelihatan ya, susah juga motongnya karena kayu itu keras. Nah, ini dapat lihat dia licin teman-teman. Kalau licin berarti potongannya itu betul-betul terpotong, bukan pecah kayunya. Oke, gitu tesnya. Untuk bilahnya kita cek lagi, insya Allah ini masih aman, tidak ada gompal, tidak ada melot. Ini menandakan sepuhannya pas teman-teman. Cuman memang mata bilahnya agak sedikit kotor ya. Kalau untuk sepuhannya itu pas, kita menggunakan media air. Dan jangan sampai gagal paham lagi ya, karena kemarin ada yang komen mengatakan beda mas katanya. Saya kira beda itu hasilnya, rupanya yang dibahas adalah cara menyepuhnya, lebih mudah dengan oli gitu. Kalau itu ya memang benar sih, itu saya sepakat. Oke, kita cek lagi bagian ketajamannya ya, setelah tebas-tebas. Insya Allah ini masih bagus ketajamannya. Cuman memang agak seret karena memang dia lebih kotor teman-teman, setelah kena kayu merbau tadi. Kayu merbau ini lengket ya. Untuk ketajamannya insya Allah ini masih bagus teman-teman. Jadi tidak ada chipping. Kalau ada chipping pasti dia nyangkut ketika motong kertas tadi. Oke, harapan saya bilah ini dapat bermanfaat dengan baik dan mudah-mudahan berkah di pemesannya nanti ya, di tuan barunya nanti. Dan untuk sarungnya juga sudah kita buatkan, warangkanya nih sesuai permintaannya ya. Jadi kita buatkan komplit. Contohnya seperti ini teman-teman, panjang bilah 30 cm dan ini cukup lebar untuk sebuah golok ya. Tapi sesuai lah memang untuk golok tebas teman-teman. Oke, gitu aja. Saya rasa cukup video dari kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.